Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sejarah perkembangan koperasi di negara Jepang. Di Jepang, koperasi didirikan pada tahun 1897. Namun, baru pada tahun 1920-an, gerakan koperasi mulai mengorganisir dengan skala yang lebih besar. Nah, di Jepang, koperasi ini tidak hanya bergerak di bidang industri dan kerajinan saja, namun di sektor pertanian juga tumbuh berkembang dengan pesat pada awal pertumbuhannya. Koperasi pertanian di Jepang ada dua macam, ada bersifat umum dan yang bersifat khusus. Nah, setelah terbit Undang-Undang Koperasi Pertanian pada tahun 1974, koperasi pertanian, koperasi konsumsi, dan bank koperasi ini tumbuh dengan pesat dan menjadi andalan koperasi di Jepang. Lalu, pada tahun 1921, didirikanlah Koperasi Nada dan Koperasi Kobe di bawah pimpinan Toyohiko Kagawa, Bapak Gerakan Koperasi Konsumen. Lalu, digabunglah namanya menjadi Koperasi Nada Kobe pada tahun 1962, dan pada tahun 1991, koperasi ini diganti lagi namanya menjadi Koperasi Kobe. Sebelumnya izin melanjutkan, menurut Kagawa, tujuan pergerakan koperasi di Jepang ini terutama demi memperbaiki kondisi masyarakatnya yang miskin. Menurut Kagawa juga, penyebaran koperasi yang paling ideal adalah menorong orang merancang kembali kebangkitannya. Sayangnya, pemerintahan militer semasa Perang Dunia Kedua ini menentang adanya koperasi, dan pada saat itu pun koperasi bubar. Setelah Perang Dunia berakhir, para penggerak koperasi pun mulai membangkitkan koperasi kembali. Pada tahun 1948, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Koperasi Konsumen. Perkembangan berikutnya, pada 1951 didirikan Gabungan Koperasi Konsumen Jepang atau Japanese Consumer Cooperation Union yang merupakan peletak dasar pendorong kemajuan koperasi. Muncul gagasan agar koperasi mendasarkan kepada kelompok kecil yang beranggotakan 5-10 orang. Cara ini memungkinkan para anggota koperasi untuk saling bertukar pikiran, saling tolong-menolong, dan mempromosikan barang koperasi mereka. Di saat yang sama, pada kurun 1960 dan 1970-an, Jepang menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kemudian, datang krisis minyak di tahun 1973. Dampaknya, harga-harga barang tiba-tiba meroket. Di tengah kondisi sulit seperti ini, koperasi memasok barang dengan harga logis kepada anggota, dan anggota pun merasa senang akan bantuan koperasi itu dan semakin mempercayainya. Sayangnya, kemudian muncul anti koperasi dari segolongan kecil pedagang retail di tahun 1980-an. Para pedagang retail sampai mengusulkan kepada pemerintah untuk mencegah pembukaan toko-toko koperasi. Mereka juga menuntut pemerintah menjalankan Undang-Undang Koperasi Konsumen yang melarang penggunaan koperasi oleh bukan anggota. Pemerintah menanggapi dengan membentuk panitia khusus dan mendiskusikan aktivitas yang tepat untuk koperasi. Keputusannya, koperasi sudah sesuai dengan Undang-Undang Koperasi Konsumen. Jadi, penyebab kesulitan keuangan para pengecer kecil itu bukan karena koperasi. Perkembangan koperasi di negeri Jepang, lahir sejumlah koperasi. Dari koperasi kesehatan, koperasi asuransi, hingga koperasi universitas. Para pendiri koperasi ini meyakini mereka mewakili kepentingan ekonomi masyarakat, bertanggung jawab kepada masyarakat, dan berupaya melakukan usaha secara benar. Dari sisi keanggotaannya, motif Jepang berkoperasi yaitu karena mereka mengutamakan keselamatan dan kualitas dari barang-barang yang mereka jual. 90% anggota koperasi di Jepang adalah wanita dan para ibu rumah tangga. Mereka menginginkan makanan yang sehat untuk anak-anaknya. Praktek yang sangat terkenal di Jepang ketika dalam bidang pertanian yaitu mereka menjual barang langsung kepada konsumen, tidak melalui pasar. Jadi saat bertransaksi, produsen dan konsumen bertemu langsung untuk memastikan makanan yang sehat dan segar. Dapat disimpulkan bahwa koperasi di Jepang memiliki naik turunnya tersendiri. Hanya kelangkaan di Jepang, pedagang kecil juga menjadi tantangan tersendiri, karena pedagang kecil menganggap bahwa koperasi dapat mengancam kelangsungan hidup mereka. Para pedagang kecil tersebut juga meminta kepada pemerintah agar membubarkan koperasi.
Namun sampai saat ini koperasi di Jepang sangatlah berjaya karena mereka mengutamakan kualitas barang dari para anggotanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.